Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rani, gadis muda asal Malang, Jawa Timur merasa beruntung mendapat tawaran kerja sebagai junior designer di salah satu rumah mode milik perancang mode ternama di Jakarta. Teman-temannya sering mengatakan bahwa Rani sangat berbakat dan juga punya passion tinggi di bidang fashion design. Hal itu membuat tawaran kerja ini menjadi sangat menarik dan gak sampai harus berpikir ulang untuk langsung menerimanya. Sempat bingung di mana harus tinggal di Jakarta, namun teringat dia punya beberapa teman kuliah yang kini tinggal di Jakarta. Dari beberapa teman, Rani memilih untuk menghubungi Ghea yang memang bersahabat sejak tahun pertama kuliah di Malang. Setelah lulus, Ghea kembali ke Jakarta. Namun saat ini dia tengah melanjutkan kuliahnya di Amerika. Kemudian Rani minta rekomendasi Ghea di mana tempat kos atau apartemen yang gak terlalu mahal untuk ditempati nantinya di Jakarta. Namun Ghea malah menyuruhnya untuk tinggal di apartemen milik keluarganya. "Ngapain lo ngekos? Udah di apartemen keluarga gue aja," ujar Ghea. Enggak aku gak enak, aku gak mau seperti itu, malu," ujar Rani. "Udah gak apa-apa Ran, daripada apartemen itu kosong mendingan diisi sama lo kan. Udahlah, ntar gue bilang ke bokap ya, dia pasti setuju." Oke, baiklah, aku tinggal di apartemenmu deh. Tapi untuk sementara aja ya, sampai aku dapat tempat kos. Aku gak mau ngerepotin, malu," ucap Rani. Begitulah, di akhir pembicaraan Ghea juga bilang, nanti kalau sudah sampai di Jakarta, Rani akan diantar adiknya Dio ke apartemen. Singkat cerita, Rani sudah sampai di Jakarta. Rani tiba di Bandara Soekarno-Hatta jam 2 siang, langsung menuju Kebayoran Baru di mana rumah keluarga Ghea berada. Keluarga Ghea, keluarga kaya raya. Sejak kuliah dulu juga Ghea sudah kelihatan kalau datang dari keluarga kaya. Rencananya dari sana akan diantar Dio, adik Ghea, untuk menuju apartemen di Bilangan Kalibata, Jakarta Selatan. Rumah yang di Kebayoran Baru ini pun sungguh sangat besar, bertingkat dengan halaman luas. Mobil berbaris memenuhi garasi, beberapa di antaranya terbilang kendaraan mewah. Mbak Rani apa kabar?" Dio menyambut dengan ramah ketika muncul dari dalam rumah. "Papa sama Mama kebetulan sedang keluar Mbak," ujar Dio. Setelah berbincang sebentar, mereka pun berangkat menuju apartemen. "Jauh tempatnya dari sini Dio?" "Enggak Mbak, paling setengah jam juga udah sampai. Mbak Rani sendirian aja. Aku kira bawa adik atau siapa gitu." Percakapan di dalam kendaraan itu mengiringi perjalanan kami membelah mewahnya selatan Jakarta, tempat orang mengukur batas-batas kejayaan. Benar yang tadi Dio bilang, kurang lebih hanya 30 menit perjalanan kami sudah sampai masuk ke satu wilayah apartemen. Di kendaraan dia juga sempat cerita sedikit. Apartemen itu sebenarnya dibeli ayahnya tahun 2017 dengan niat untuk membantu salah satu temannya yang sedang terlilit hutang. Namun sejak itu mereka belum pernah menempatinya, hanya sesekali. Bisa dihitung dengan jari, selebihnya dibiarkan kosong. Kemudian Dio memarkirkan kendaraannya di dekat salah satu tower yang jaraknya nggak terlalu jauh dari pintu masuk. Setelah turun kendaraan, kemudian berjalan kaki menuju apartemen. "Di lantai 9 Mbak," ujar Dio ketika sudah berada di dalam lift. Kemudian gak lama pintu lift terbuka di lantai 9. Mereka keluar dan berjalan ke arah kiri. Cukup jauh dari lift karena memang lokasi apartemennya ada di paling ujung. "Ini tempatnya Mbak," sambil tersenyum Dio bilang begitu. Tangannya kemudian membuka kunci pintu. "Wah, besar juga ya Dio," ujar Rani ketika sudah di dalam. "Lumayan Mbak," jawabnya. Apartemen ini punya 2 kamar tidur. Satu kamar yang ukurannya kecil, punya satu kamar mandi yang ukurannya cukup besar, dan punya ruang tengah yang cukup besar. "Aduh, ini sih terlalu besar buat aku," ucap Rani. Rani dan Dio berbincang sebentar sambil menjelaskan tata cara tinggal di apartemen ini. Tapi Rani mulai merasakan keanehan.
Dio seperti ingin menggarisbawahi kalimat jangan sungkat untuk telepon dia kalau ada apa-apa ya Mbak. Beberapa kali dia ngomong gitu, entah kenapa. Iya Dio, aku telepon kamu kalau ada apa-apa ya. Sampai akhirnya sekitar jam 5 Dio pamit pulang. Aku hanya mengantarkan sampai depan pintu. Kalau ada apa-apa telepon aku ya Mbak, jangan sungkan. Sekali lagi Dio bilang begitu sebelum pergi. Iya Dio, terima kasih banyak ya, salam buat papa mama. Setelah itu Dio pulang. Tinggallah Rani sendirian di apartemen besar itu. Jam 9 malam setelah selesai menyusun barang bawaan, Rani berdiri melihat keluar jendela menikmati pemandangan. Walau letak apartemen gak terlalu tinggi, tapi masih cukup indah city light yang kelihatan. Sekitar jam setengah 10 ia turun menuju minimarket untuk membeli beberapa perlengkapan yang diperlukan. Setelah itu Rani duduk di lobi apartemen, kebetulan ada taman kecilnya. Dia ingin sejenak menikmati udara luar di Jakarta, melihat-lihat orang lalu lalang. Tak terasa sudah hampir jam 11 malam. Rani memutuskan untuk naik kembali. Nyaris sendirian dia berjalan di lobi hingga di depan lift. Pintu lift terbuka. Dia melangkah masuk sambil tetap melihat ke layar ponsel dan gak terlalu memperhatikan sekitar. Rani tengah asik berkomunikasi WhatsApp dengan Gea. Nah, ketika hendak menekan tombol di angka 9, ternyata tombolnya sudah menyala. Berarti sudah ada yang menekan sebelumnya. Melihat itu Rani kembali sibuk dengan layar ponselnya. Tapi beberapa detik kemudian ia terkejut ketika mengetahui kalau ternyata ada orang lain di dalam lift. Dia berdiri di sudut kiri belakang. Refleks, Rani menoleh ke belakang, memandang wajahnya lalu tersenyum menyapa. Lelaki berumur sekitar 40 tahun, perawakannya tinggi kurus, berpakaian santai dengan celana jeans dan kaos warna gelap. Dia membalas tersenyum. Beberapa belas detik kemudian pintu terbuka di lantai 9. Rani lalu keluar melangkah ke arah kiri. Di dalam lift beberapa saat sebelumnya, dia melihat kalau tombol yang menyala hanya tombol nomor 9. Seharusnya lelaki tadi juga ikut keluar. Tapi Rani nggak mau terlalu memperhatikan, lebih memilih untuk terus melangkah. Saat itu tak terdengar ada suara langkah di belakang. Tentu saja Rani penasaran, lalu akhirnya menoleh. Ternyata kosong, gak ada siapa-siapa. Lelaki tadi sepertinya masih di dalam lift. Ya sudah, Rani kemudian melanjutkan langkah. Beberapa belas detik kemudian saat sedang berusaha membuka pintu, dari ujung mata dia melihat seperti ada orang yang sedang berjalan di ujung lorong. Sontak dia langsung menoleh. Benar, ada orang. Ternyata itu adalah lelaki yang tadi, lelaki yang satu lift dengannya. Setelah jarak sudah cukup dekat, lagi-lagi Rani tersenyum menyapa walau masih agak sedikit kaget. Setelahnya dia langsung masuk apartemen. Di sisa malam itu Rani tidur kurang nyenyak. Mungkin karena tempat baru, bukan tempat yang biasa aku tinggal atau hal lain. Entahlah. Tak terasa sudah seminggu lebih Rani tinggal di Jakarta. Dia sangat menikmati pekerjaannya, lingkungan baru yang asik, great company, rekan kerja yang sangat menyenangkan, sama sekali belum menemukan hal yang gak menyenangkan. Dia happy. Namun yang mengganjal hatinya justru apartemen tempat tinggalnya. Sejak awal tinggal di sana dia merasakan beberapa keganjilan. Seringkali dia merasa ada yang memperhatikan. Seperti gak sendirian di apartemen ini. Agak serem kan? Tapi begitu adanya. Nyaris setiap malam Rani sangat susah tertidur. Sekalinya terlelap selalu gak nyenyak. Kalau mata terpejam, sering merasa kalau seperti sedang ada yang berdiri memperhatikan. Seperti itu, makanya dia takut untuk memejamkan mata. Lampu ruang tengah selalu dibiarkan menyala terang, siang atau malam. Malam hari ketika sudah di tempat tidur, pintu kamar selalu dibiarkan terbuka supaya ruang tengah bisa tetap terlihat, jadi imajinasinya nggak kemana-mana. Kalau sudah tengah malam, suasana sangat hening. Jadinya suara sekecil apapun jadi jelas terdengar, terutama langkah kaki orang berjalan di lorong depan. Iya, langkah kaki. Beberapa kali dia mendengar suara orang sedang melangkah di lorong tengah malam.
Wajar? Mungkin iya, karena kemungkinan besar itu adalah penghuni apartemen yang lain. Tapi ada suara langkah yang sangat khas, sampai-sampai Rani hafal kalau langkah ini sering muncul terdengar. Ditambah juga karena langkahnya selalu seperti terhenti tepat di depan pintu apartemennya. Awalnya dia mengira itu adalah penghuni apartemen yang letaknya tepat persis di depan, jadi kedengaran seperti selalu berhenti di depan pintu. Tapi lama-kelamaan setelah beberapa kali terdengar suara itu lagi dan selalu saja langkahnya berhenti di depan pintu. Selasa malam, karena seharian penuh dengan kegiatan yang sangat melelahkan, beberapa kali Rani ketiduran di atas sofa ruang tengah ini, tapi kemudian terkesiap terjaga lagi. Sampai akhirnya sekitar jam setengah 12 malam, tiba-tiba ada suara langkah kaki memecah kesunyian, terdengar ada yang sedang berjalan di lorong. Suara langkah kaki yang sudah beberapa kali didengar sebelumnya, bunyinya khas, iramanya sudah dia hafal. Suara langkah yang selalu terhenti tepat di depan pintu selalu seperti itu. Tapi kali ini beda. Entah apa yang menyulut, Rani langsung bangun dari duduk lalu melangkah menuju pintu. Ingin tahu siapakah yang sedang melangkah itu. Penasaran. Dan benar, kali ini pun sama. Langkahnya berhenti tepat di depan pintu. Ya sudah, selang beberapa detik kemudian dia langsung membuka pintu. Kosong. Depan pintu gak ada siapa-siapa. Selingak-selinguk Rani melihat ke arah lorong, sepi sama sekali gak ada orang. Gak ada pintu apartemen lain yang terbuka juga. Siapa sih tadi yang jalan? Dia bergumam. Namun tiba-tiba ada hembusan angin menerpa wajah dan tubuhnya. Angin ini seperti berhembus dari lorong lalu masuk ke dalam apartemen. Saat itu tiba-tiba merinding, Rani langsung menutup pintu. Di dalam apartemen suasana terasa aneh. Hawanya beda. Rani langsung mematikan TV lalu masuk kamar. Namun tetap pintunya dibiarkan terbuka. Beberapa kali dia memaksa mata untuk terpejam, tapi gak bisa karena selalu merasa seperti ada yang sedang memperhatikan kalau mata tertutup. Sampai akhirnya entah di percobaan keberapa Rani hampir sukses terlelap. Tapi tiba-tiba dia merasa ada yang memperhatikan. Sontak perasaan makin gak enak. Rasa takut dan cemas menyeruak cepat memenuhi pikiran. Mata masih terpejam, belum berani membukanya sampai ketika merasa kalau ada yang menghalangi cahaya lampu ruang tengah untuk masuk ke dalam kamar. Curiga? Penasaran? Akhirnya Rani memberanikan diri untuk mengintip, membuka mata pelan-pelan. Gak ada pilihan lain. Iya, yang dirasakan gak salah. Ternyata memang ada yang menghalangi cahaya lampu ruang tengah. Ada sosok yang sedang berdiri di pintu kamar. Dia berdiri tepat di pintu. Dia memperhatikan Rani yang tengah berbaring. Rani seperti mati. Tubuh gak bisa digerakkan. Lemah, lunglai ketakutan. Siapa dia? Aku gak tahu karena wajahnya gelap tertutup cahaya dari belakang, batin Rani. Tapi beberapa belas detik kemudian pelan-pelan dia tersadar kalau sosok ini mirip lelaki yang pernah dia temui di dalam lift ketika baru datang tempo hari. Iya, aku yakin itu dia. Tapi kenapa mukanya hitam dan rata seperti papan begitu? Keadaan terus seperti itu. Dia berdiri di pintu, dia memperhatikan, sementara Rani tetap terkunci ketakutan. Akhirnya, sosok lelaki itu bergerak juga. Dia melangkah pelan menuju ruang tengah. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Untaian kalimat doa dibaca dalam hati, menenangkan hati. Setelah sosok itu hilang dari pandangan, Rani perlahan berdiri, meraih ponsel, berniat untuk lari keluar apartemen. Langkahnya sangat pelan, sebisa mungkin gak menghasilkan suara ketika menuju pintu kamar. Sesampainya di pintu kamar, di titik ini dia bisa melihat isi ruang tengah dengan jelas. Beberapa detik Rani terpaku ketika melihat ada pemandangan yang mengerikan. Sosok yang tadi itu ternyata sedang duduk di sofa,
duduk menghadap Rani. Ruang tengah yang terang benderang membuat semuanya terlihat jelas. Lelaki ini sungguh sangat menyeramkan. Wajahnya pucat dengan lingkar gelap di sekitar mata yang bolong. Yang paling menyeramkan, bajunya basah dengan cairan berwarna gelap. Setelah diperhatikan lebih seksama, ternyata cairan gelap itu adalah darah. Darah yang mengalir dari lehernya. Iya, di lehernya ada luka menganga mengeluarkan darah. Beberapa detik kemudian lelaki itu tersenyum dengan ekspresi datar. Tak ada tenaga dari mana, tiba-tiba Rani bisa lari menuju pintu dan menuju lift. Setiba di lobi bawah, sejenak dia mengatur nafas, menenangkan diri. Rani teringat Dio. Segera dia menelpon. Tak sampai 1 jam, Dio pun tiba. Rani menceritakan semua kejadian seram yang baru saja dialaminya. Setelah malam itu, Rani tidak pernah bermalam di apartemen itu lagi. Tidak berani. Sekian kisah misteri kali ini. Sahabat yang budiman, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung kami agar tetap bersemangat berbagi kisah misteri lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.